Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari mengenai sistem kelistrikan kendaraan ringan dengan materi sistem penerangan. Adapun tujuan dari proses pembelajaran sebagai berikut. Setiap kendaraan pasti memiliki kualitas keamanan dan kenyamanan, baik bagi pengemudi dan penumpang. Sistem penerangan merupakan salah satu sistem kelistrikan pada kendaraan. Sistem penerangan memberikan keamanan bagi pengemudi dengan memberikan pencahayaan di pagi dan malam hari. Selain itu, sistem penerangan dapat membantu pengemudi untuk menerangi jalan dan memberikan isyarat komunikasi kepada pengendara lainnya. Pada sistem kelistrikan penerangan terdiri dari beberapa sistem antara lainnya. 1. Sistem kelistrikan lampu kepala. 2. Sistem kelistrikan lampu kota. 3. Sistem kelistrikan lampu tanda belok. 4. Sistem kelistrikan lampu hazard. 5. Sistem kelistrikan lampu kabur. 6. Sistem kelistrikan lampu mundur. Dan 7. Sistem kelistrikan lampu rem. Sebelum mempelajari materi mengenai cara kerja sistem penerangan, maka perlu mengetahui nama komponen dan fungsi komponen dari masing-masing sistem penerangan. Komponen sistem penerangan terdiri dari 1. Baterai 2. Fuse 3. Relay 4. Flasher dan 5. Lampu. Baterai pada kendaraan biasa disebut dengan aki. Baterai merupakan sumber utama kelistrikan pada kendaraan. Baterai menghasilkan arus listrik DC atau arus searah sebesar 12 volt. Baterai berfungsi untuk mensuplai arus listrik pada kendaraan, salah satunya yaitu sistem penerangan. Baterai terletak pada bagian depan kendaraan. Tutup terminal baterai memiliki tanda warna yang berbeda untuk mempermudah pemasangan dan pelepasan baterai sesuai prosedur. Saat melepas baterai, lepas terminal negatif terlebih dahulu, setelah itu melepas terminal positif, dan sebaliknya ketika memasang baterai terminal positif baterai dipasang terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya percikan api pada terminal baterai. Baterai memerlukan perawatan secara berkala untuk mengetahui kondisi baterai. Perawatan baterai dapat dilakukan dengan cara 1. Pemeriksaan tegangan. Pemeriksaan tegangan baterai dapat menggunakan alat multimeter. 2. Pemeriksaan berat jenis. Pemeriksaan berat jenis baterai dapat menggunakan alat hidrometer. 3. Pemeriksaan volume air baterai. Pemeriksaan volume air baterai dapat dilakukan dengan melihat secara langsung dan pastikan volume air terdapat di antara batas upper dan lower. 4. Bersihkan terminal baterai. Membersihkan terminal baterai dapat menggunakan amplas halus agar tidak ada kerak di terminal baterai yang dapat mengurangi aliran tegangan yang masuk dan keluar. Komponen kelistrikan selanjutnya yaitu fuse. Berfungsi untuk mencegah terjadi kelebihan arus listrik pada rangkaian kelistrikan. Ketika arus listrik yang mengalir melebihi kapasitas dari fuse, maka fuse akan putus sehingga mencegah terjadinya kerusakan yang besar pada rangkaian kelistrikan. Kapasitas fuse dapat diklasifikasikan berdasarkan warna dari komponen fuse.
Vius 5 ampere berwarna coklat kekuning-kuningan. Vius 7,5 ampere berwarna coklat. Vius 10 ampere berwarna merah. Vius 15 ampere berwarna biru. Vius 20 ampere berwarna kuning. Vius 25 ampere berwarna putih. Dan Vius 30 ampere berwarna hijau. Pemeriksaan Vius dapat dilakukan dengan cara melihat secara visual fusible portion. Jika sambungan fusible portion terhubung, dapat disimpulkan Vius dalam kondisi baik. Jika sebaliknya sambungan fusible position terputus, maka Vius tidak dapat digunakan lagi atau rusak. Selain itu, terdapat cara pemeriksaan Vius yang sesuai dengan standar operasional prosedur, yaitu dengan cara menggunakan alat multimeter. Multimeter disetting pada posisi on meter. Jika dari hasil pengukuran terdapat kontinuitas pada fusible portion, maka Vius dapat digunakan. Jika dari hasil pengukuran tidak terdapat kontinuitas pada fusible portion, maka Vius tidak dapat digunakan atau rusak. Komponen kelistrikan berikutnya yaitu relay. Relay secara umum terdiri dari 4 dan 5 terminal. Relay terdiri dari terminal 30, terminal 87, terminal 85, dan terminal 86. Relay berfungsi untuk memperpendek penggunaan kabel pada rangkaian kelistrikan. Relay memiliki dua jenis, yaitu No, normally open, dan NC, normally close. Secara umum, cara kerja relay normally open dan normally close hampir sama, hanya saja mekanisme switch pada terminal 30 dan 87 relay yang berbeda. Untuk perbedaan cara kerja relay normally open dan normally close dapat dilihat pada gambar. Pemeriksaan relay bertujuan untuk mengetahui kondisi relay dalam kondisi baik atau rusak. Pemeriksaan relay dapat dilakukan seperti gambar. Hubungkan terminal 85-86 relay dengan baterai. Setelah itu lakukan pemeriksaan terminal 30 dan 87 relay menggunakan multimeter yang telah disetting off better. Jika terminal 30 dan 87 terdapat kontinuitas, maka relay dalam kondisi baik dan dapat digunakan. Jika sebaliknya, terminal 30 dan 87 tidak terdapat kontinuitas, maka relay dalam kondisi rusak dan tidak dapat digunakan. Vius dan relay kendaraan terdapat pada satu tempat yang bernama Vius Box. Pada kendaraan Avanza terdapat dua Vius Box yang terletak di bagian depan kanan mesin dan di bawah pengemudi. Di setiap Vius Block dilengkapi tutup yang terdapat keterangan letak Vius, relay dan kapasitas sehingga mempermudah pengecekan komponen kelistrikan. Komponen kelistrikan selanjutnya yaitu flasher. Flasher pada kendaraan berfungsi untuk membuat lampu berkedip dengan interval tertentu. Flasher secara umum digunakan pada sistem lampu tanda belok dan hazard. Flasher memiliki dua jenis, yaitu flasher tipe semi-transistor dan flasher tipe IC, integrated circuit. Flasher tipe IC banyak digunakan pada kendaraan saat ini karena memiliki kelebihan ukuran flasher yang kecil dan memiliki berat yang ringan. IC atau integrated circuit adalah komponen elektronika aktif yang terdiri dari gabungan ratusan,
ribuan bahkan jutaan transistor, diode, dan kapasitor yang diintegrasikan menjadi satu komponen dalam ukuran kecil. Pada komponen flasher tipe IC dilengkapi IC digital yang merupakan rangkaian switching yang memiliki tegangan input dan output hanya memiliki dua level, yaitu tinggi dan rendah, atau dalam kode binari. Kode binari memiliki lambang angka 1 yang berarti ada tegangan atau hidup, angka 0 yang berarti tidak ada tegangan kalau mati. IC NE555 merupakan IC yang digunakan untuk pengaplikasian modul timer seperti pembuatan rangkaian flip-flop. Rangkaian flip-flop merupakan rangkaian kelistrikan yang dapat menyebabkan lampu berkedip dengan interval tertentu. IC NE555 memiliki 8 terminal. Pada rangkaian flip-flop, IC NE555 harus dirangkai dengan mode astable. Berikut rangkaian NE555 mode astable yang menggunakan 2 resistor dan 1 kapasitor. IC NE555 dirangkai dengan mode astable, terminal 3 akan mengeluarkan output high dan low secara bergantian. Pada kode binari output high dapat ditulis dengan angka 1 dan output low dengan angka 0. Pada rangkaian IC NE555 mode astable menggunakan lampu LED yang memiliki terminal anode dan katode. Terminal anode LED dihubungkan tegangan positif baterai dan terminal katode dihubungkan terminal 3 IC NE555. Lampu LED akan menyala secara berkedip karena adanya tegangan positif yang mengalir secara tetap pada anode LED dan terdapat perubahan tegangan yang masuk ke katode LED. Ketika output 3 IC mengeluarkan tegangan high, LED akan mati karena LED mendapatkan 2 sumber positif. Sedangkan output 3 IC mengeluarkan tegangan low, maka LED akan menyala karena output terminal 3 IC menghasilkan tegangan negatif yang mengalir ke katode LED. Komponen R1, R2, dan kapasitor pada rangkaian flip-flop memiliki fungsi untuk mempengaruhi output tegangan terminal 3 IC NE555. Berikut contoh perubahan dari komponen kapasitor. Ketika kapasitor diganti dengan kapasitas yang rendah, maka akan menyebabkan perubahan tegangan output terminal 3 secara cepat sehingga dapat menyebabkan lampu LED berkedip dengan cepat. Berikut kesimpulan perubahan komponen R1, R2, dan kapasitor terhadap output terminal 3 IC NE555. Komponen kelistrikan penerangan selanjutnya yaitu lampu. Lampu pada sistem penerangan merupakan aktuator dari setiap penerangan. Lampu menghasilkan cahaya yang dapat memberikan pencahayaan dalam maupun luar kendaraan. Lampu memiliki 2 jenis yaitu lampu halogen dan lampu LED, Light Emitting Diode. Lampu jenis LED sering digunakan pada kendaraan saat ini karena memiliki beberapa kelebihan dibandingkan lampu jenis halogen. Kelebihan lampu LED: 1.
daya yang dibutuhkan lebih kecil dibandingkan dengan lampu halogen. Lampu LED memiliki konsumsi energi yang lebih efisien sehingga dapat memangkas konsumsi daya listrik kendaraan. 2. Cahaya putih yang dihasilkan oleh lampu LED memberi kesan sporty pada kendaraan dan lampu terlihat lebih terang. Selain itu, lampu LED tidak menghasilkan panas sehingga membuat lampu menjadi lebih awet dan tidak gampang putus. Kekurangan lampu LED. 1. Harga yang relatif mahal karena menggunakan teknologi diode dan chip semikonduktor. 2. Jika salah satu lampu LED rusak, maka harus ganti satu set. Kelebihan lampu halogen. 1. Memiliki harga yang terjangkau dan lebih murah dibandingkan lampu LED. 2. Penggantian dan perawatan lampu mudah. Kekurangan lampu halogen. 1. Memiliki daya tahan yang rendah, karena lampu halogen menghasilkan panas yang tinggi sehingga dapat merusak filamen lampu. 2. Penggunaan konsumsi daya kelistrikan yang tinggi. Materi selanjutnya yaitu cara perawatan lampu. Perawatan atau pemeriksaan lampu dilakukan untuk mengetahui lampu masih dalam kondisi normal atau rusak. Pemeriksaan lampu dapat dilakukan dengan cara 1. Melihat secara visual lampu. Dapat dilihat pada gambar di samping perbandingan lampu dalam kondisi baik dan rusak. 2. Melihat kondisi filamen lampu. Jika filamen lampu masih terhubung dengan sempurna, maka lampu dalam kondisi baik. Jika filamen lampu terputus, maka lampu rusak dan tidak dapat digunakan. 3. Terdapat langkah pemeriksaan lampu sesuai dengan standar operasional prosedur, yaitu menggunakan alat multimeter. Alat multimeter disetting pada posisi ohmmeter. Setelah itu, hubungkan probe multimeter dengan terminal lampu. Jika hasil pengukuran terdapat kontinuitas, maka lampu dalam kondisi baik. Jika hasil pengukuran tidak terdapat kontinuitas, maka lampu dalam kondisi rusak. Setelah mempelajari komponen sistem kelistrikan penerangan, materi selanjutnya yaitu mengetahui cara kerja aliran kelistrikan sistem penerangan. Pertama, lampu kepala merupakan lampu utama kendaraan yang memberikan pencahayaan yang cukup luas untuk melihat kondisi jalan. Lampu kepala memiliki 3 mode, yaitu jarak pendek, jarak jauh, dan flash. Jangkauan cahaya lampu dekat sejauh kurang lebih 40 meter dari jarak kendaraan. Sedangkan jangkauan cahaya lampu jauh sejauh kurang lebih 100 meter dari jarak kendaraan. Selain jarak pendek dan jarak jauh, lampu kepala memiliki mode flash. Secara garis besar mode flash seperti mode jarak jauh, hanya saja cara pengoperasionalan switch yang berbeda. Materi selanjutnya yaitu mengetahui cara kerja aliran kelistrikan pada sistem lampu kepala. Perhatikan rangkaian sistem kelistrikan lampu kepala. Terminal negatif baterai terhubung dengan massa. Tegangan dari terminal positif baterai menuju ke fusible link, terminal 30 relay, terminal 85, 86 relay dan terminal H-switch. Pada rangkaian kelistrikan lampu kepala, terdapat 2 switch, yaitu switch lampu kontrol dan switch headlamp. Ketika switch kontrol pada posisi head, maka tegangan dari terminal 86 relay akan mengalir ke terminal H-switch kontrol,
terminal EL switch control dan ke masa. Maka, akan terjadi rangkaian tertutup pada switch control, yang dapat mengaktifkan switch headlamp. Ketika switch pada posisi low, tegangan dari terminal H akan mengalir ke terminal EL dan masa, maka, akan terjadi rangkaian tertutup, yang menyebabkan kemagnetan pada relay, yang dapat menyebabkan terminal 30 dan 87 relay terhubung. Tegangan yang standby pada terminal 30 relay, akan mengalir ke terminal 87 relay, fuse lampu, kepala kanan-kiri dan lampu kepala. Selain itu, switch pada posisi low, terminal EL terhubung dengan terminal HL switch, maka, akan dijadikan sinyal, untuk menyalakan lampu kepala low atau jarak pendek. Sehingga, aliran dari positif lampu kepala, dapat diteruskan ke masa melalui terminal switch, dan terjadi rangkaian tertutup yang dapat menyebabkan lampu jarak pendek pada lampu kepala menyala. Ketika switch posisi high, tegangan dari terminal H akan mengalir ke terminal EL dan masa, maka akan terjadi rangkaian tertutup, yang menyebabkan kemagnetan pada relay, yang dapat menyebabkan terminal 30 dan 87 relay terhubung. Tegangan yang standby pada terminal 30 relay, akan mengalir ke terminal 87 relay, fuse lampu kepala kanan-kiri dan lampu kepala. Selain itu, switch pada posisi high terminal EL, terhubung dengan terminal HU switch, maka akan dijadikan sinyal untuk menyalakan lampu kepala high, atau jarak jauh. Sehingga, aliran dari positif lampu kepala, dapat diteruskan ke masa melalui terminal switch, dan terjadi rangkaian tertutup, yang dapat menyebabkan lampu jarak jauh pada lampu kepala menyala. Ketika switch pada posisi flash, untuk cara kerja aliran kelistrikannya seperti pada posisi high, kesimpulan pada sistem lampu kepala memiliki dua filamen pada lampu. Ketika salah satu filamen lampu bekerja, maka filamen lampu satunya akan mati. Selain itu, pada sistem lampu kepala menggunakan sistem kontrol switch negatif, di mana switch memberikan sinyal negatif untuk menyalurkan tegangan dari positif lampu kepala. Lampu kota wajib dinyalakan di segala kondisi, khususnya pada kondisi malam hari, hujan, dan berkabut. Lampu kota berfungsi untuk memberikan informasi kepada pengendara lain mengenai lebar dari kendaraan. Pada kondisi tersebut, jarak pandang dari pengemudi menurun. Penjelasan aliran kelistrikan pada lampu kota, sebagai berikut. Terminal negatif baterai ke masa, tegangan dari positif baterai, akan mengalir ke fuse dan terminal T-switch. Ketika switch kota diaktifkan, maka, terminal T-switch, akan terhubung dengan terminal ET-switch. Sehingga, tegangan dari terminal T-switch, akan mengalir ke terminal ET-switch, dan akan dialirkan ke 4 lampu lalu ke masa. Sehingga akan terjadi rangkaian tertutup, dan keempat lampu dapat menyala. Materi selanjutnya, sistem lampu tanda belok. Lampu tanda belok berfungsi untuk memberikan informasi kepada pengendara lain, seperti pengemudi akan belok ke kanan dan kiri atau mendahului. Lampu tanda belok menyala secara berkedip karena adanya komponen flasher. Di
dalam sistem tanda belok, terdapat lampu hazard. Lampu hazard akan menyalakan lampu tanda belok sebelah kanan dan kiri secara bersamaan. Sebelum mempelajari aliran kelistrikan pada sistem tanda belok, coba perhatikan tabel logika cara kerja sistem tanda belok. Materi selanjutnya mengetahui cara kerja aliran kelistrikan lampu tanda belok dan hazard. Perhatikan diagram kelistrikan lampu tanda belok dan hazard. Terminal negatif baterai terhubung dengan massa. Tegangan dari positif baterai mengalir ke kunci kontak, fuse hazard, terminal B flasher, terminal A flasher, dan massa. Ketika kunci kontak posisi on, tegangan yang standby di kunci kontak akan mengalir ke fuse back dan terminal L flasher. Ketika switch pada posisi sein kiri, maka switch sein akan menghubungkan terminal TL ke TB dan ke massa. Maka tegangan yang standby pada terminal L flasher akan mengalir ke terminal L flasher, terminal TL switch, terminal TB switch, dan massa. Sehingga terjadi rangkaian tertutup pada switch tanda belok dan menyebabkan tegangan dari terminal L flasher akan mengalir ke terminal LL flasher, lampu, dan ke massa. Maka akan terjadi rangkaian tertutup yang menyebabkan lampu sein kendaraan akan berkedip. Ketika switch pada posisi sein kanan, maka switch kanan akan menghubungkan terminal TR ke TB dan ke massa. Maka tegangan yang standby pada terminal L flasher akan mengalir ke terminal R flasher, terminal TR switch, terminal TB switch, dan massa. Sehingga terjadi rangkaian tertutup pada switch tanda belok dan menyebabkan tegangan dari terminal L flasher akan mengalir ke terminal LR flasher, lampu, dan ke massa. Maka akan terjadi rangkaian tertutup yang menyebabkan lampu sein kendaraan akan berkedip. Ketika switch hazard posisi on, maka tegangan standby pada terminal B flasher akan mengalir ke terminal LV flasher, switch hazard, dan massa. Maka akan terjadi rangkaian tertutup pada switch hazard yang dapat menyebabkan tegangan yang standby terminal B flasher akan mengalir ke terminal LM dan LL flasher ke lampu sehingga keempat lampu sein nyala berkedip secara bersamaan. Sistem penerangan selanjutnya yaitu lampu kabut. Lampu kabut berfungsi untuk memberi isyarat kepada pengendara dari arah yang berlawanan. Ketika kondisi cuaca berkabut dan hujan, jarak pandang pengemudi dengan pengemudi lainnya akan berkurang. Penjelasan aliran kelistrikan pada lampu kabut sebagai berikut. Terminal negatif baterai terhubung dengan massa. Terminal positif baterai terhubung dengan fusible link dan terminal positif switch. Ketika switch lampu kabut pada posisi on, maka terminal positif dan negatif switch akan terhubung. Tegangan dari terminal positif switch akan mengalir ke terminal negatif switch,
fuse lampu kabut, lampu, dan massa. Sehingga akan terjadi rangkaian tertutup yang dapat menyebabkan lampu kabut menyala. Lampu mundur berfungsi untuk memberikan informasi kepada pengendara lain agar berhati-hati karena kendaraan akan mundur. Lampu mundur akan menyala secara otomatis ketika tuas transmisi pada posisi mundur. Penjelasan aliran kelistrikan pada lampu mundur sebagai berikut. Terminal negatif baterai ke massa. Tegangan dari positif baterai akan mengalir ke fuse dan terminal positif switch mundur. Ketika perseneling kendaraan pada posisi R atau mundur, maka switch mundur akan aktif. Sehingga tegangan dari terminal positif switch akan mengalir ke terminal negatif switch, lampu, dan massa. Sehingga akan terjadi rangkaian tertutup yang dapat menyebabkan lampu mundur menyala. Materi kelistrikan yang terakhir yaitu lampu rem. Lampu rem akan menyala secara otomatis ketika pedal rem diinjak. Ketika lampu rem menyala akan memberikan informasi kepada pengemudi lain untuk berhenti agar tidak terjadi tubrukan dengan kendaraan lain. Penjelasan aliran kelistrikan pada lampu rem sebagai berikut. Terminal negatif baterai terhubung dengan massa. Tegangan dari positif baterai akan mengalir ke fuse dan terminal positif switch. Ketika posisi switch on, terminal positif dan negatif switch akan terhubung, sehingga tegangan dari positif switch akan mengalir pada lampu dan ke massa. Sehingga menyebabkan rangkaian tertutup yang membuat lampu dapat menyala. Berakhirlah materi kelistrikan lampu penerangan kali ini. Bila mana ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi, kami selaku tim memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam proses pengembangan media pembelajaran multimedia. Segala bentuk kritik dan saran diterima untuk mengembangkan media pembelajaran multimedia. Semoga media pembelajaran multimedia ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.